Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Rumah Suku Rejang Umak Menoo yang didirikan di daerah Kesambe Baru pada tahun 1901 Masehi atau 1322 Hijriah oleh seorang imam bernama Ali Jemun dari Kesambe. Kemudian rumah ini diwariskan kepada imam berikutnya, yaitu Imam Ali Hanafiah dari Pelabuhan Baru atau Pasar Atas, dan kemudian dilestarikan oleh Ibu Sri Astuti. Beliau adalah guru SD yang sangat peduli terhadap perlindungan dan pelestarian alat-alat dan budaya Rejang. Nah, awal mula berdirinya rumah ini sebenarnya didirikan di Kesambe ya, tahun 1901. Atau kalau ditulis di sana 1322 Hijriah. Kemudian tahun 2017 itu kita pindahkan ke sini. Rumah ini didirikan tahun 1901 oleh seorang imam yang bernama Ali Jemun. Kemudian diwariskan kepada anaknya Ali Hanafiah, kemudian diwariskan juga kepada keturunan, karena Ali Hanafiah ini nggak punya keturunan, diwariskan kepada Zainal Abidin, kemudian Zainal Abidin mewariskan kepada anaknya, itu namanya Herman. Sri Astuti bercerita tentang bagaimana perjuangan beliau menjaga Umak Menoo sampai dengan proses rumah Rejang diperbaiki beberapa bagian seperti atap dan dinding. Rumah Menoo, kalau dalam bahasa Rejangnya kita kenal dengan bahasa Umak Menoo. Jadi Umak itu rumah, Menoo itu adalah rumah lama, rumah tua gitu. Ini merupakan salah satu situs yang tentunya bernilai sangat tinggi, yang kemudian di awal tahun 2020 ini ada tim yang kemudian melakukan penelitian sekaligus akhirnya mempublikasikan hal tersebut, yaitu dari Yayan Curug, salah satu kampus yang ada di Rejang Lebong. Ada fakta yang menarik kita temukan terkait situs atau rumah peninggalan sejarah tersebut, bahwa rumah tersebut itu berdiri di tahun 1901 Masehi. Artinya ini merupakan salah satu situs yang sangat luar biasa kalau kita nilai dari limitasi waktunya. Dan kemudian hal ini terbukti dan kemudian dijaga dan terjaga kondisinya, dan sampai hari ini masih bisa kita lihat dan kita rasakan. Di sana banyak nilai-nilai filosofi yang bisa kita lihat. Sebagai contoh, ketika berbicara dari struktur bangunan Umak Menoo itu sendiri, itu tentunya merupakan struktur bangunan yang merupakan ciri dan struktur bangunan khas dari suku Rejang itu sendiri. Dahulunya, rumah Rejang ini bertingkat. Karena faktor usia, banyak bagian rumah yang rusak, sehingga harus direnovasi untuk bisa dipertahankan keberadaannya.
karena saya suka benda-benda yang kuno kan. Memang saya dari dahulu suka rumah papan, rumah kuno itu enak gitu kan. Lebih asri kelihatan tuh. Saya lebih suka gitu. Jadi ketika itu kan saya suka posting-posting di Facebook. Dia ada teman minat ibu itu, saya bilang saya minat, saya senang, saya bilang ya beli aja itu, kalau dijual katanya pindahkan aja katanya gitu. Ya, makanya saya pindahkan ke sini. Silakan mereka misalnya buat balai, buat apa itu mereka buat barangnya aja. Rumah rejang berbentuk rumah panggung dengan tiang-tiang yang kokoh, menandakan masyarakat Rejang lihai atau mahir dalam membangun arsitek rumah yang tahan gempa. Rumah rejang terdiri dari bagian-bagian berendo, dana, pengio, ruang lem, dopoa, dan gaang, yaitu mulai dari teras depan, ruangan penyambutan tamu, kamar tidur, dapur, hingga bagian belakang rumah setelah dapur. Barang-barang ini kayaknya nggak bagus kalau barang-barang baru ya. Jadi barang-barang lama, memang barang-barang lama itu kita juga dari dulu sudah hobi gitu kan. Jadi ditambahlah lagi gitu kan. Nah banyak filosofi yang kita dapat ya ketika kita sudah mulai memindahkan rumah ini, kemudian mengisi barangnya ya, banyak yang gimana ya, ada sesuatu yang bisa kita dapat pembelajaran dari apa yang ada di sini. Di rumah rejang atau Umak Menoo juga banyak terdapat barang-barang sejarah, beragam keris dari masyarakat Rejang, dan alat-alat penyimpanan makanan masyarakat Rejang. Bagi sebagian orang, barang atau benda-benda kuno mungkin tidak relevan lagi, sehingga tak masalah bila dibiarkan lusuh, usang, dan hancur. Namun hal itu tidak berlaku bagi Sri. Ketertarikan Sri terhadap barang atau benda-benda kuno sudah ditunjukkannya sejak sebelum sekolah. Menurutnya, barang atau benda-benda lawas itu justru memiliki daya tarik tersendiri. Inilah yang membuat ia terus mengulik barang atau benda-benda zaman dulu tersebut. Bagi Sri, barang atau benda-benda jadul itu memiliki nilai estetika tersendiri dan ada unsur historinya. Kenalilah budaya leluhur kita. Karena di dalam budaya leluhur itu banyak terdapat pesan-pesan kepada kita dalam menapaki kehidupan kita ini. Ya banyak sekali pesan itu. Tapi dengan nalar kita gitu, kita menanggapinya ya. Jangan saya tidak serta-merta orang buat sesajian buat apa tuh itu syirik, saya enggak ini. Saya lihat itu, oh itu simbol sebenarnya. Simbol yang ditinggalkan leluhur kepada kita. Nah itulah yang kita nalar, kita yang harus memahami gitu kan. Barang atau benda-benda jadul, terlebih benda peninggalan prasejarah dari para leluhur itu, bukan semata-mata objek benda yang digunakan secara fungsi saja, melainkan ada simbol-simbol yang mengandung filsafat. Untuk menguatkan identitas Umak Menoo sebagai barang atau benda tua, Sri melengkapi isi rumah tersebut dengan perabot tua
juga sesuai dengan masanya. Satu persatu barang atau benda perabot yang ada di Umak Menoo itu dikumpulkan dan dipajang di dalam Umak Menoo. Layaknya rumah yang terdiri banyak ruangan, Umak Menoo pun demikian. Setelah gerbang masuk, ada natet atau halaman. Di samping kanan depan terdapat sumur, lalu tangga dasar, teras, ruang tamu, ruang tengah, 2 buah kamar, dapur, dan tempat cuci piring. Sri berharap Umak Menoo dapat mendukung pelestarian budaya Rejang di tengah modernisasi seperti saat ini. Kehadiran Umak Menoo menjadi jawaban dan kontribusi terhadap persoalan budaya di Tanah Rejang.